Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 2 ya, semester 2. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi yaitu sistem koordinasi pada manusia. Nah, sistem koordinasi itu berfungsi mengatur fungsi organ-organ tubuh agar dapat bekerja secara serasi dan baik gitu ya, sehingga antara organ satu organ yang lain itu dapat bekerja sama dengan baik. Nah, kemudian sistem koordinasi itu terdiri dari 3 sistem lagi, yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem saraf. Nah, sistem saraf itu berfungsi menerima, meneruskan, dan mengolah rangsangan. Kemudian hasil olahan rangsangan itu akan diteruskan ke organ, kemudian akan timbul efeknya. Contohnya saja seperti ini. Kalau misalkan kamu dicubit, kan nggak mungkin dong efeknya itu diam aja gitu. Kalau kamu dicubit, efeknya kamu bisa teriak atau refleks ngebales mencubit atau bales mukul seperti itu. Nah, saat kamu dicubit itu adalah rangsangan, maka rangsangan itu akan diteruskan ke otak. Kemudian di otak itu akan diolah nih efeknya mau seperti apa, balesannya mau seperti apa. Ya, ada yang cuma teriak, ada yang teriaknya itu heboh banget, ada yang cuma teriaknya aduh gitu kan, ada yang bales mukul seperti itu. Ya, nah itulah fungsinya sistem saraf. Kemudian sistem saraf itu terdiri dari jutaan sel saraf. Nah, satu sel saraf itu disebut dengan neuron. Nah, dari jutaan sel saraf tersebut, ya ini adalah satu neuronnya, ya atau satu sel sarafnya. Ya, ini kita lihat bagian-bagiannya ya. Jadi ini yang bercabang-cabang seperti akar ini disebut dengan dendrit. Kemudian ini bagian yang di dalamnya sini itu disebut dengan bagian badan sel. Ya. Kemudian badan sel ini sebenarnya adalah sel, berarti bagian di dalamnya ada sitoplasma, ada organel, dan ada inti sel. Cuman yang di sini yang disebutkan hanya nukleusnya saja atau inti selnya. Nah, kemudian sel itu dia akan memanjang. Ya, memanjang membentuk seperti pipa paralon atau memanjang seperti selang air. Ya. Nah, ini kemudian ujungnya itu juga bercabang-cabang lagi. Nah, bercabang-cabang lagi itu disebut dengan tonjolan akson, bonggol akson. Ya, ada menyebutnya ujung akson saja. Kemudian, nah di sepanjang yang memanjang ini disebut dengan akson. Nah, kamu seperti yang Ibu bilang tadi, seperti pipa paralon atau seperti selang air. Nah, itu ada yang diselubungi dengan selubung mielin. Nah, ini yang warnanya ungu nih ya. Nah, ada yang diselubungi. Nah, pipa paralonnya ada di tengah sini ya, Nak ya. Nah, ya, ada selubung mielinnya. Nah, selubung mielin itu dibentuk oleh satu sel yang disebut dengan sel Schwann. Ya, nih seperti ini. Nah, kemudian ada bagian akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Lihat ada jeda-jeda di sini. Nah, jeda-jeda di sini itu disebut dengan nodus Ranvier. Ya, oke ya. Jadi kalian sudah paham nih. Ya, sudah tahu ya bagian-bagian dari sel saraf. Sekarang kita lihat fungsinya. Oke, dendrit yang seperti akar tadi berfungsi adalah menerima rangsangan dan menghantarkannya ke badan sel. Kemudian badan sel itu berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan menghantarkannya ke akson. Kemudian akson berfungsi menghantarkan rangsangan dari badan sel ke saraf yang lainnya. Oke ya, paham ya? Terus di akson tadi ada yang disebut dengan selubung mielin dan nodus Ranvier. Berarti itu adalah satu paket. Nah, fungsinya adalah untuk mempercepat jalannya rangsangan. Logikanya seperti ini. Kalau ini adalah pipa paralon, ya, kemudian ada bagian ditekan oleh selubung mielin, maka diameter atau lubang di dalam pipa paralon atau selang tadi akan lebih kecil. Ya, kalau lebih kecil berarti jalannya rangsangan itu akan lebih cepat. Sehingga fungsi, kalau ditanya apa fungsinya selubung mielin, yang pertama adalah mempercepat jalannya rangsangan. Kemudian yang kedua itu berfungsi sebagai pelindung atau isolator. Ingat bahwa sel saraf itu terdiri dari banyak atau jutaan sel saraf. Berarti antara sel saraf satu dan lainnya bisa aja dia saling deketan
dan bisa saja saling nempel. Nah, supaya tidak saling nempel, maka ada isolator atau pembatasnya. Oke ya, paham ya? Nih, antara neuron satu dengan neuron yang lain itu saling berhubungan yang disebut dengan sinapsis. Kita lihat sinapsisnya. Nah, kamu lihat di sini ya. Jadi ini ada sel, kalau misalkan ini adalah ujung jari kita, kemudian kalau misalkan ujung jari kita itu kita tekan atau kita cubit ataupun kita apa, ada efek yang kita rasakan. Nah, itu ada berarti ada penjalanan rangsangnya. Ada penjalanan rangsang sampai ke otak. Nggak mungkin itu cuma satu sel saraf. Berarti akan ada sambungan sel saraf satu dengan sel saraf lainnya di sepanjang tangan kita. Nah, seperti ini penggambarannya ya. Jadi ini saraf satu, sambung lagi saraf yang lain, sambung lagi saraf yang lain. Seperti ini. Nah, kemudian tadi dibilang bahwa sinapsis itu adalah sambungan antara saraf satu atau saraf yang lain, atau pertemuan antara ujung saraf satu dengan ujung saraf yang lain. Ya. Oke. Nah, di sini ujungnya. Ya. Nah, di sini ya ada ujung pertemuannya. Kalau ini diperbesar seperti ini. Jadi nanti ada mekanisme penghantaran rangsangan melalui sinapsis. Ya, nanti dijelaskan lebih lanjut. Oke, selanjutnya berdasarkan fungsinya, sel saraf atau neuron itu dibagi menjadi 3, ya, sensorik, motorik, dan asosiasi atau interneuron. Nah, sensorik itu berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau alat indera kita ke sistem saraf pusat. Ingat, sistem saraf pusat kita itu kalau nggak otak, sumsum tulang belakang. Kemudian neuron motorik itu berkebalikannya. Jadi menghantarkan rangsangan yang sudah diolah berarti dari sistem saraf pusat itu menuju ke efektor. Nah, efektornya itu bisa 2. Kalau dia tidak otot, biasanya dia berupa kelenjar yang merupakan tanggapan dari rangsangan atau hasil olahan rangsangan dari otak ataupun sumsum tulang belakang. Kemudian yang asosiasi itu dibagi menjadi 2, ada konektor dan adjustor. Nah, konektor itu adalah sel saraf yang berfungsi menghubungkan saraf satu dengan saraf yang lain, ya. Nah, itu berarti di sepanjang organ. Kemudian adjustor itu adalah sel saraf yang berfungsi menghubungkan neuron sensorik dan motorik. Berarti terjadi pertemuan antara sensorik motorik. Nah, itu biasanya terjadi di otak ataupun sumsum tulang belakang. Nah, ini sensorik, ini motorik. Di bagian tengahnya ini adalah otak. Nah, itu disebut dengan neuron adjustor. Nah, ini adalah gambarnya, yaitu gambar neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron adjustor ataupun konektor atau neuron asosiasi, atau di bahasa Indonesia kan sebagai penghubung. Kemudian seperti yang saya bilang tadi bahwa efek dari mekanisme perjalanan rangsangan atau mekanisme kerja dari saraf tadi itu efeknya bisa berupa otot, bisa berupa kelenjar. Kalau efeknya itu berupa otot berarti berupa gerakan, ya, berarti efeknya berupa gerakan. Nah, gerakan itu ada 2, gerakan sadar dan tak sadar, atau gerakan sadar dan gerakan refleks. Ya, kalau dia gerakan sadar, nih saya ingin tahapannya dulu ya. Tahapannya itu dari rangsangan, kemudian diterima oleh reseptor atau alat indera, diteruskan ke saraf sensori, kemudian diterima oleh otak, di otak dia diolah mau efeknya seperti apa. Setelah tahu tanggapannya seperti apa, maka akan diteruskan ke motorik, baru diteruskan ke otot. Nah, contoh gerakan sadar itu kalau misalkan saya sedang mengajar kalian seperti ini, itu adalah gerakan sadar, ya. Rangsangannya adalah saya membaca atau saya menggerakkan mata saya, kemudian efeknya adalah saya berbicara gitu, atau saya menggerakkan tangan saya seperti ini. Nah, itu adalah gerakan sadar atau gerakan yang direncanakan. Kemudian gerak refleks ini adalah gerakan tiba-tiba, ya. Bisa disebut sadar karena ini sebenarnya bisa dilatih. Seorang pesilat tentu saja refleksnya beda dengan seorang yang bukan pesilat. Kalau misalkan contohnya, kalau saya mukul orang yang memang dia adalah misalkan dia karate, taekwondo atau pesilat, kan gaya tangkisnya akan berbeda dengan misalkan saya yang bukan pesilat. Saya sembarang aja, yang penting melindungi badan gitu kan ya. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, di sini saya fokuskan dulu ke saraf pusatnya.
Jadi kalau kamu waktu di SMP gerak refleks itu Oke, jadi kalau waktu kamu di SMP gerak refleks itu kan pusatnya hanya di sumsum tulang belakang. Nah, sementara ini saya ada dua, ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kapan itu gerak refleks pusatnya di otak dan kapan gerak refleks itu pusatnya di sumsum tulang belakang? Jadi kalau misalkan refleksnya itulah refleks kepala, ya, refleks yang ada di kepala, misalkan kalau kamu mau dipukul kepalanya langsung gitu, ya kan, bergerak menghindar, atau kalau misalkan tiba-tiba ada debu yang masuk ke mata, kamu akan menutup mata atau berkedip. Nah, itu adalah refleks yang pasti pusatnya di kepala atau di otak. Nah, kemudian kapan dia pusatnya di sumsum tulang belakang? Itu adalah refleks tangan atau kaki. Misalkan tangan saya menyentuh benda panas gitu ya. Nah, itu refleksnya kan pasti akan menarik tangan. Nah, itu adalah pusatnya di sumsum tulang belakang. Ya, jadi tahapan jalannya rangsangan itu sama dengan gerak sadar, hanya saja pusatnya di sini ada dua pilihan. Nah, nanti kalau misalkan di soal saya kasih misalkan refleks mata, maka pusatnya tetap di otak, tapi kalau refleksnya adalah tangan atau kaki, maka pusatnya adalah di sumsum tulang belakang. Oke, nah ini sekarang kita akan membahas tentang mekanisme penghantaran impuls atau rangsangan itu melalui ada dua ya. Ada yang melalui sel sarafnya dan ada melalui sinapsisnya. Ya, yang harus diteruskan dari saraf satu ke saraf yang lain. Mohon ini nanti dibaca lebih detail kalau masih bingung ya. Oke, ya. Dibaca kembali karena ini pelajaran yang baru gitu ya. Nah, di SMP belum disampaikan. Membran mekanisme penghantaran impuls saraf melalui membran sel saraf. Nah, itu ada 3 ya, itu polarisasi atau saat istirahat berarti sel saraf tidak menerima rangsangan. Kemudian tahap depolarisasi itu adalah tahap di mana sel saraf menerima rangsangan, kemudian rangsangan itu berjalan ya dari dendrit ke badan sel ke akson. Ya, jadi ada mekanisme pergerakan atau perjalanan rangsangan dari dendrit badan sel ke akson. Kemudian tahap repolarisasi yaitu tahap mau menuju kembali ke polarisasi. Ya. Oke, sekarang yang tahap polarisasi yaitu tahap istirahat. Berarti pada saat istirahat saluran ion Na dan K itu tertutup. Berarti tidak ada perjalanan keluar masuk antara ion Na dan K. Kemudian keadaan di luarnya itu lebih positif dan keadaan di dalamnya itu lebih negatif. Oke, nah itu adalah saat istirahat. Kemudian saat depolarisasi atau penjalanan rangsangan, saluran Na akan terbuka dan ion Na dan ion K itu akan masuk. Jadi Na yang tadinya posisinya ada di luar, Na yang tadinya ada di dalam, kemudian K yang ada di luar. Nah, itu kemudian kalau terjadi rangsangan maka K akan masuk ke dalam sel. Ya. Oke. Kemudian menyebabkan perubahan listrik ya. Jadi kalau dia ada perjalanan antara ion Na dan K tadi, maka itu akan menyebabkan perbedaan gradien atau perbedaan aliran listrik ya, atau perubahan listrik atau yang disebut dengan impuls ya, di mana bagian luarnya itu menjadi negatif dan bagian dalamnya menjadi positif. Jadi ingat kalau dalam keadaan polarisasi kan luar positif, dalam negatif. Kalau terjadi perjalanan rangsangan berarti dia akan berjalan, yang luar itu menjadi negatif, yang dalam menjadi positif. Nah, itu akan terus berjalan sepanjang sel saraf ya, dari dendrit kemudian ke badan sel sampai ke akson. Seperti itu terus ya. Kemudian depolarisasi selanjutnya akan terjadi jika saluran tambahan Na terbuka sedangkan saluran K tertutup. Hal tersebut menyebabkan bagian membran menjadi lebih positif. Oke, nah itu terus gitu ya. Nah, itu ceritanya sudah selesai. Nah, kalau misalkan rangsangan itu makin sedikit atau berhenti, maka terjadi tahapan yang disebut dengan repolarisasi. Saluran Na tertutup ya, tidak aktif, kemudian saluran K terbuka
sehingga K keluar, yang tadinya K masuk menjadi K keluar, menyebabkan bagian dalam menjadi negatif. Jadi kembali ke posisi semula. Jika saluran K tertutup relatif lambat dan menyebabkan bagian dalam membran itu menjadi lebih bermuatan negatif, ya, sehingga kembali ke tahap polarisasi atau ke tahap istirahat. Nah, ini adalah mekanisme perjalanan rangsangan melalui sel saraf. Kemudian mekanisme perjalanan rangsangan melalui sinapsis. Ya, ingat ya, sinapsis itu tadi coba di sini. Nah, di sini ya sinapsis. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya. Nah, pertemuan antara ujung akson 1 dengan ujung neuron yang lain atau dendrit itu disebut sinap. Itu sudah dijelaskan tadi. Setiap ujung akson membengkak berarti ada bonggol akson atau disebut dengan tonjolan sinap. Kemudian di dalam sitoplasma tonjolan sinap itu terdapat kantong atau disebut dengan vesikula. Di dalamnya itu berisi neurotransmitter. Oke, neuron yang berakhir pada tonjolan sinap itu disebut prasinap, berarti saraf 1 kita anggap ya. Kemudian membran ujung dendrit atau neuron berikutnya berarti saraf 2 itu disebut dengan posinap. Jadi yang sebelumnya adalah prasinap, sambungan saraf satunya yang sesudahnya itu disebut dengan posinap. Oke. Kemudian bila impul sampai pada prasinap, maka vesikula yang berisi neurotransmitter, di sini salah satu jenis neurotransmitter itu adalah asetilkolin, maka asetilkolin itu akan keluar dari membran atau berdifusi ke arah membran, gitu ya. Nah, di sini asetilkolin dia akan berdifusi melalui celah sinap dan menempel pada reseptor yang terdapat pada posinap. Nah, penempelan tersebut menyebabkan reseptor atau menimbulkan impuls saraf sehingga rangsangan akan bergerak atau berjalan dari saraf satu ke saraf yang lainnya atau di saraf prasinap ke saraf postsinap. Jika asetilkolin sudah melaksanakan tugasnya, maka dia akan diurai atau dipecah oleh enzim yang disebut dengan asetilkolinesterase. Oke ya. Oke, nah itu adalah mekanisme perjalanan rangsangan ya. Berarti ada dua, ada yang dari sel saraf dan sinap. Nah, di sini sekarang Ibu akan bahas mengenai neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah zat kimia yang mengantarkan impuls saraf dari pra ke posinap. Nah, macam-macam neurotransmitter, tadi salah satunya sudah disebutkan yaitu asetilkolin. Ya, yang lainnya itu noradrenalin dan bisa juga itu jenis yang lainnya adalah dopamin dan serotonin. Nah, ini adalah jika kalian ingin memahami lebih lagi tentang perjalanan impuls saraf, klik saja ini link video YouTube yang sudah Ibu kasih ya. Nah, ini adalah penggambaran perjalanan impuls saraf tadi ya. Jadi positif negatif. Nah, itu perhatikan antara membran luar positif atau negatif untuk mengetahui mekanisme perjalanan rangsangan. Nah, ini adalah tadi yang Ibu jelaskan mekanisme perjalanan rangsangan dari sinapsis. Jadi ini adalah disebut dengan prasinap, yang ini penerimanya disebut dengan posinap. Nah, ini yang merah ini adalah si asetilkolin, salah satu jenis dari neurotransmitter. Oke ya. Tolong dipelajari kembali. Kalau kalian belum paham, boleh ditanyakan melalui PC Ibu aja atau WA Ibu juga boleh. Oke. Ya, demikianlah materi kita pada pagi hari ini ya. Tolong dipelajari kembali ya, jaga selalu kesehatan. Ibu sudah ingatkan ini berkali-kali ya. Wajib memakai masker, jaga jarak dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.